Shalom. Saudara-saudara yang bekerja pasti tahu bahwa setiap pekerjaan punya yang namanya konsekuensi. Misalnya kalau saudara bekerja sebagai guru atau dosen, maka saudara harus selalu terupdate dengan perkembangan-perkembangan baru dari bidang studi yang saudara ajar. Atau kalau saudara bekerja sebagai pengusaha, maka kemampuan untuk membaca situasi pasar di sekitar adalah skill yang harus saudara punya. Konsekuensi dari profesi, jika dilakukan dengan baik, itu membuktikan bahwa seseorang itu berniat dan benar-benar menghidupi apa yang dia kerjakan. Kita tentu nggak mau percaya sama orang yang mengaku bahwa dia atlet, tetapi dia nggak pernah berlatih atau menjaga pola makan yang baik. Nah saudara, kalau profesi itu punya yang namanya konsekuensi, maka menjadi orang Kristen, status orang Kristen itu juga punya yang namanya konsekuensi. Namun bedanya, kita melakukan apa yang menjadi konsekuensi kita sebagaimana Allah memampukan kita. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 21-26. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Gimana ceritanya menjadi orang Kristen itu punya konsekuensi? Ya seperti yang dikatakan dalam ayat 24, yaitu bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dalam hal ini maksudnya iman yang hanya diucapkan lewat kata-kata. Seseorang menjadi Kristen ketika dia memiliki iman yang diberikan atau dikaruniakan oleh Allah itu sendiri. Iman itu nggak pernah jadi hasil perbuatan kita. Tetapi iman itu lebih dari sekedar kata-kata yang kita ucapkan. Bahwa kita percaya Yesus. Iman adalah kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan kehendak Allah, untuk mengasihi siapa yang Allah kasihi, dan untuk melakukan apa yang Yesus kerjakan. Saudara, Yakobus di sini menggunakan dua tokoh, yaitu Abraham dan Rahab. Ketika Abraham rela mempersembahkan anaknya Ishak dan Rahab berani untuk menyembunyikan mata-mata Israel, disitulah mereka membuktikan bahwa iman mereka adalah iman yang hidup, iman yang utuh, dan iman yang sempurna. Mereka nggak cuma bilang bahwa mereka percaya, tapi mereka menjalankan konsekuensi dari iman mereka. They walk the talk. Dari mereka kita bisa belajar bahwa siapapun itu, entah itu orang yang terpandang ataupun bahkan pelacur pada masanya, dipanggil dan bahkan bisa menghayati imannya, melakukan imannya dengan perbuatan. Saudara, perbuatan adalah konsekuensi dari iman. Dan makanya Yakobus di ayat yang terakhir itu mengatakan, menjelaskan sebenarnya bahwa perbuatan menjaga iman itu tetap hidup. Sekali lagi, kita tidak pernah diselamatkan oleh apa yang kita kerjakan, tetapi perbuatan kita memberikan bukti bahwa iman kita adalah iman yang hidup. Dietrich Bonhoeffer pernah menjelaskan perbedaan di antara anugerah yang mahal atau costly grace dan anugerah yang murah atau cheap grace. Anugerah yang murah adalah tipe iman yang hanya berhenti pada kata-kata atau pengetahuan soal Allah. Tetapi anugerah yang mahal adalah iman yang mau berdedikasi untuk belajar mengikuti Yesus dan berbuat seperti Dia. Pertanyaannya, kita masuk yang mana, saudara? Apakah kita cuma menjadi orang yang cuma diam saja dan ngaku kalau kita Kristen? Atau kita justru mau jadi orang yang menjawab panggilan Kristus untuk taat, untuk adil, jujur, mengasihi sesama, dan berani menyatakan kebenaran? Saudara, mari bersama-sama kita menyelidiki iman kita. Kiranya kita dapat ditolong. Allah menolong kita untuk merenungkan firman ini dan menjalankan konsekuensi iman. Tuhan memberkati kita.